Ya besok kalau misalkan andai kata dia dijadiin mau Allah Ta'ala presiden, amin. Andai kata dia dijadiin presiden, amin. Ada yang salah gue tetap kritik enak, bukan balas jasa balas budi gue, betul ya? Benar apa benar? Jadi nggak kejilat gue mah apa adanya aja. Emang gue lihat oh kayaknya bener bagus, emang begitu kenyataannya. Apa yang gue sampein lu lihat hal-hal yang ngerugiin rakyat, ngerugiin umat, dia bakalan tegas membela kepentingan rakyat dan umat. Bener apa benar? Muhammad ya Rabbi ya Rabbi salam ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli ala Muhammad ya Rabbi ya warda 'anil masyayikh ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ustaz Al-Habib Segaf bin Umar As-Segaf, amin. Yang ketiga adalah kiai kita Al-Mukarram Ad-Da'ilallah Kiai Haji Mahfuz Abdul Ghani, amin. Yang keempat Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahman Zailani. Mudah-mudahan guru-guru kita mana catatannya ini ya, dan juga oh ini aku menjalani ya, dia adalah salah satu Dai TV One, MNC TV, kemudian Trans TV, waduh sampai 3. Bahkan beliau termasuk ya satu angkatan dengan almarhum al-maghfurlah Ustadz Jepri Bukhari dan juga Ustadz Fadl. Pendampingnya biasanya Ustadz Syarif nih, betul nggak? Kalau tadi Habib Madi ya pendampingnya sebelah kanan, kenal bu? Itu Ustadz Sobur. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad, huwa hamid wa ahmad wa mahmud wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'un wa sajada, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat kepada beliau, kita khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan untuk bisa pergi haji dan umrah. Pada kesempatan malam hari ini, maulid kita diisi oleh begitu banyak para mubalik dan da'i, atau bisa kita katakan percis hampir sama kayak pildacil ya, aksi Indosiar banyak, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Makanya Al-Fakir kagak paham nih, sambil nunggu Habib Toha sama Habib Segaf bin Umar, pokoknya ngoceh aja dulu dah gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak? Alhamdulillah. Udah pada makan belum? Alhamdulillah, ane udah makan nasi uduk di dalam. Emang yang namanya kiai begitu dah nasibnya, betul gak? Jangan ngiri ame kiai, betul.
Makanya besok-besok punya anak, punya mantu kia, insya Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah ada habisnya. Benar apa betul? Kemuliaan, keagungan kita punya Nabi, kalaupun lautan menjadi tinta, maka tidak akan pernah habis kita mengorek daripada kemuliaan dan keagungan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh Pak, Bu, Assalamualaikum. Gerah emang. Mbak kok mah kemahalan kali mu. Panitia emang banyak modalnya Pak. Nasi kotak, apa kue kotak ada? Beloman, jangan gak ada. Ya masuk hujan aja. Kalau ada kue kotaknya pasti tuh kotak jadi korban lagi buat kipas. Ini ngomong-ngomong masih semangat apa kagak? Romannya lemes bener soalnya. Pak, Assalamualaikum. Masih kuat apa kagak ini? Sampai mana tadi Ustadz ngomong sebelum urusan kotak? Nasi uduk. Oh kan? Urusan ngelebok aja inget dah. Urusan ngaji rada lupa. Lanjut apa kagak nih? Sampai mana tadi kira-kira? Recehan ikut-ikutan aja lu ah. Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam satu ayat yang ayatnya udah banget sama kita apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar kata Allah telah ada bagi kalian, berarti bagi kita semua sebagai siapa? Umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Makna Allah menyampaikan lakum bagi kalian itu bukan sekedar untuk kita saja yang beriman kepada Nabi. Assalamualaikum. Ini mesti banyakan ditegur nih. Kalau kagak aja takut pingsan. Benar kagak? Orang kalau lagi dengerin ceramah lapar, rada-rada soalnya. Udah kenyang apa belum? Insya lakum di situ bukan cuman buat kita. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan faqala ta'ala wa illa rahmatan lil alamin. Tafadhal guru. Hei. Hei. Ibu-ibu kan kurang ajaran begitu Pak. Kalau kakak boleh lihat yang baru bening. Kita udah ganteng-ganteng pakaian begini biar dilihat, ada yang baru dia lihat orang. Astagfirullahaladzim. Munarah. Ini konsentrasi hilang lagi urusan begini nih. Coba gue tanya sampai mana tadi? La rahmatan dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Yang namanya alam itu luas. Makanya di dalam satu kitab itu dijelaskan, bahkan di beberapa kitab. Salah satunya di dalam kitab Al-Qaulul Jari fi Halli Al-Fadh Mukhtasar Al-Harari, Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan itu, bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara
tinjauan yang menerima syariat. Assalamualaikum. Secara tinjauan yang menerima syariat adalah siapa? Dua makhluk, namanya makhluk jin. Yang kedua yang Allah sebagai khalifah di atas muka bumi, namanya manusia. Kenapa dua ini menerima? Karena dia yang diwajibkan menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa? Jelas. Paham apa? Ngerti? Alhamdulillah. Garis bawahin. Secara tinjauan yang menerima syariat dua makhluk ini, yaitu manusia dan juga jin. Adapun para malaikat kagak disuruh ngerjain syariat Nabi. Kenapa? Karena memang dia dan mereka udah pasti taat kepada Allah. Bener apa benar? Betul apa betul? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan begitu ya? Para malaikat itu tidak pernah ingkar, nggak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, dan mereka pasti melaksanakan apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Tapi ada juga ulama yang mengatakan dia juga tetap Nabi Muhammad diturunin sama para malaikat, tetapi tinjauannya adalah untuk memuliakan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga semuanya. Makanya kalimatnya lil alamin, seluruhnya. Assalamualaikum. Bu, artinya alamin apaan? Bu, alamin bukan ngalamin, beda nih. Alamin artinya apa? Alam. Kagak ngaji emang lo? Alam doang susah amat. Iya benar juga sih lo. Pegel gua kalau ngeladenin bocah emang. Dunia bagian daripada alam, betul nggak? Alam itu adalah maknanya selain daripada alam itu Allah. Selain daripada Allah namanya alam. Makanya alam sama dengan yang namanya hadis. Hadis apa? Yang udah diciptakan atau baru diciptakan. Makhluk. Allah itu khalik. Bener betul? Assalamualaikum. Ini semua yang pesek, yang jidatnya jenong, matanya belum, ya. Makhluk tapi bukan deh. Makhluk tapi bukan. Cuman jenisnya makhluk apa? Halus. Setan dong lo. Manusia. Jelas apa jelas? Nah oleh karenanya Nabi Muhammad itu cukupnya besar. Beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang namanya seluruh alam. Seluruh alam dibagi lagi, ada jenisnya, jenis manusia. Manusia juga kagak semuanya beriman. Benar apa betul? Betul apa benar? Makanya kalimat lakum di situ bukan cuman buat kita doang yang sekarang lagi ngerayain Maulid. Jatuhin buat gue tuh. Tetapi buat siapa? Buat seluruh manusia. Ini manusia yang ada sekarang nih, dari semenjak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah, diutus sama Allah, mau yang beriman mau yang kafir, itu masuk kategori umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib menerima risalah Nabi. Cuman masalahnya ada yang nerima, ada yang kagak terima. Assalamualaikum.
Ini paham apa kagak kira-kira ini? Jelas apa jelas? Ntar jangan salah paham, wah ustaz orang kafir dikata umat Nabi, maksudnya mereka wajib menerima daripada risalah Nabi karena mereka itu adalah orang-orang yang terkena pula dakwah daripada ajaran agama Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Makanya ada orang lahir bu bang, saya mau tanya, kali-kali juga ada kali nih yang hadir maulid, ada nggak yang hadir maulid lahirnya bapak emaknya kafir? Di sini ada nggak? Nggak ada ya, semuanya lahir tulen Islam semua ini. Ini Islam keturunan semua jadi nih ya. Jawab ngapa sih doa? Islam keturunan semuanya berarti bapak emak kita kita kadang jadi orang Assalamualaikum. Ustaz tanya, tiknya bawa Islam apa enggak? Hah? Recehan takut tabok juga loh. Enak banget congornya. Dia kata mati Kristen dia bilang. Kacau juga loh Haji Muhyiddin. Assalamualaikum. Bisa jamin apa kagak ente yang ada di sini nih, termasuk Ustadz nih, matinya bakal mati Islam. Ya, kiri kanan gue recehan digerbutin. Saya tanya lagi, jamin apa kagak kita bakal mati Islam? Dijamin apa enggak? Enak aja lo congor ngomong. Nggak ada yang bisa jamin kita mati dalam keadaan Islam, nggak ada. Di dalam kitab Nasoihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, kita tidak bisa mematikan kita sendiri dalam keadaan Islam. Cuman Allah Ta'ala kasih jalan supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam. Assalamualaikum. Jelas apa nih? Makanya kita disuruh jaga agama kita, jaga Islam kita, agar kita bisa mati dalam keadaan Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan membawa ajaran agama Ini membuktikan boleh jadi orang dilahirkan sama emak bapaknya itu adalah Islam, tapi karena kagak ngaji, nggak kenal yang namanya ulama, nggak kenal yang namanya karpet majelis taklim sama masjid, akhirnya tuh orang bisa mati dalam keadaan kafir. Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Ada nggak orang model kayak begitu? Ada apa kagak? Banyak apa dikit? Assalamualaikum. Hati-hati ya. Tadi Ustadz dapat telepon sebelum berangkat dari sini, dapat telepon dari salah seorang wartawan. Dari salah seorang wartawan. Ini wartawan dulu kalau manggil Ustadz mau wawancara pakai jilbab, dia punya yang namanya profil WA-nya. Datang ke rumah Ustadz wawancara juga pakai yang namanya jilbab. Tahu-tahu tadi dia cerita ada satu masalah yang berkaitan dengan Ustadz pribadi, dia minta tolong. Dengan entengnya dia ngomong, Ustadz mohon maaf, saya punya adik saya masih seorang muslim, adik saya agamanya Islam. Kalau saya Ustadz dari tahun 2017 udah masuk Kristen, jadi saya nggak mungkin ngomong sama pendeta karena urusannya berkaitan sama adik saya. Yang saya garis bawain di sini adalah bukan masalah adiknya punya persoalan, tapi kok gampang amat
dan mudah amat nih orang bilang saya dari tahun 2017 udah pindah agama jadi Kristen tanpa punya rasa berdosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, jawab yang kompak. Berarti orang lahir dalam keadaan Islam jamin kagak kalau misalkan bakal Islam terus sampai mati? Dijamin apa kagak? Begitu juga sebaliknya, ada orang emak bapaknya kafir, betul nggak? Toto kafirnya, orang matanya sipit, betul apa kagak? Kan rata-rata yang matanya sipit bukan Islam, rata-rata, betul nggak? Apalagi di Indonesia, benar apa benar? Tapi tahu-tahu bukan hanya sekedar Islam, malah jadi ustadz di agama Islam. Assalamualaikum. Felix Siau sipit apa belok dia? Ustadz Felix Siau belok apa sipit? Cina apa orang Betawi? Cina apa orang Cipinang Sogok? Sodong. Hah? Lah kalau orang Cipinang Sodong udah ketahuan Betawi semua, betul? Lah Ustadz Felix Siau matanya sipit, saudara, betul? Ini bukan menghina, naudzubillah min dzalik, enggak. Maksud saya, dan bukan rasis, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semuanya orang bisa mulia, betul apa kagak? Tapi ini sekedar contoh aja. Umumnya beliau, orang-orang beliau itu adalah orang-orang bukan Islam, tapi masuk ke dalam Islam bahkan lebih paham Islam ketimbang orang Islam yang dari kecil. Betul apa benar? Benar apa benar? Betul apa benar? Makanya sekarang kita ini disuruh bertahan. Bertahan untuk apa Ustaz? Untuk mempertahankan Islam. Bagaimana cara kita mempertahankan Islam? Allah kasih unjuk. Kalau ente mau selamat dunia akhirat, kalau ente mau yang namanya bahagia di dunia akhirat, kalau ente mau dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, maka contohlah Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun ente, apapun ente, latar belakangnya apa dan mau jadi apa? Assalamualaikum. Nabi Muhammad, beliau seorang suami apa bukan? Assalamualaikum. Nah ngomong-ngomong, mak yang di pojok ngeliatin muka gue di layar ya, bukan kemari dia ya. Jauhan nggak tadi muka lu tak sono. Ini yang di belakang juga ya. Assalamualaikum. Sampai mana tadi? Tua. Nabi Muhammad suami apa bukan? Sebagai seorang suami, Nabi Muhammad berhasil nggak menjadi contoh buat suami-suami yang mau dicintain sama istri sama anak? Berhasil apa kagak? Berhasil apa kagak? Sempurna apa kagak? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi, adalah orang paling baik buat keluarganya. Aneh, kata Nabi, orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik buat keluarganya. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, Nabi pulang ke rumah Aisyah. Ke rumah siapa? Aisyah, bininya siapa? Udin. Cuma Aisyah yang di sini Cipinang. Itu dia Aisyah. Bocil nih mama sih. Siti Aisyah bininya Nabi bukan? Bininya Nabi atuh apa banyak? Dikit ah. Bininya Nabi ada berapa? Ada berapa? Banyak. Nggak mau mikir lo recehan. Nabi bininya ada 12. Nabi meninggal sisa 9. Dalam kitab Aqidatul Awam tuh diterangkan Siti Aisyah istri Nabi yang paling muda,
MUMUDE ada muda Aisyah. Waalaikumsalam Aisyah. Tapi jangan bilang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demennya ama yang muda doangan, fitnah. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nikah sama Siti Aisyah perintah Allah. Karena Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau emang nafsu doangan yang dikedepanin, maka bini pertama setelah Siti Khadijah meninggal pasti yang dicari yang muda. Tapi kenyataannya dalam sejarah Nabi Muhammad setelah Siti Khadijah meninggal nikahnya bukan ame Siti Aisyah dulu, tetapi nikahnya ame Siti biasa aja dong ohnya. Dah Siti Siti Saoda muda apa tua? Tua apa muda? Biar kata tua, istrinya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Bang kagak nyaut pingsan kali ini Bang. Siti Aisyah pernah Nabi Muhammad lagi giliran di rumahnya pulang kemalaman, bener apa kagak? Diketok sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Contoh nih mah nyaut lagi. Contoh Nabi Muhammad lagi assalamualaikum di rumahnya Siti Aisyah. Assalamualaikum. 3 kali Nabi kagak nyaut. Akhirnya Nabi Muhammad punya sorban kayak saya nih, ada sorbannya kan. Ini kan sorban kan banyak banget yang namanya fungsinya ini. Iya, bisa buat sorban, gerah dikit buat lap, kagak. Bisa buat selimut, bener apa kagak? Bisa buat alas, bener kan? Nabi gelar yang namanya dia punya sorban. Tidur, bang, woi, Assalamualaikum. Tidur depan rumah, bang, woi. Nabi tidur depan rumah nggak dibukain sama Aisyah sampai pagi, baru tuh kemudian pas mau tahajud dilihat Nabi Muhammad. Ya Allah, suamiku kenapa nggak bangunin? Udah 3 kali assalamualaikum neng, neng nggak bangun. Ya udah dah neng capek kali, nggak apa-apa dah abang bobo di luar aja. Bang, woi itu Nabi. Lah kalau Bang Jarot, Neng assalamualaikum. Neng assalamualaikum. 3 kali kagak dibukain, tidur apa digedor tuh pintu? Digedor apa tidur? Giliran dibukain apa bacot yang ngomong tuh? Lu mati apa tidur? Benar apa benar? Nabi kagak. Akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad disayang sama keluarga. Pak itu Pak lanjut apa kagak ini? Udah ada yang mabur atuh nih sana. Pas jam berapa nih? Lah belum jam 1. Emang lu kuat jam 1? Sampai jam 2? Gue yang agak kuat. Ngapain menenrekian nenek-nenek di mari? Lebih nih gua aja udah WA, ayang pulang jangan malam-malam, spray udah diganti. Gitu. Nyampur bae lo, nak siapa sih lo? Gua mau takut bilangin bapak gua lo. Juga lihat Nabi Muhammad pasti ada di dalamnya, betul nggak? Saya mau jadi bos yang dicintai sama anak buah. Dalam diri Nabi ada apa kagak?
Oh, saya mau jadi jenderal perang yang dicintain sama tentaranya. Dalam diri Nabi ada apa kagak? Ada. Mau jadi pemimpin dalam diri Nabi yang dicintain sama rakyat, ada apa kagak? Ada apa kagak? Makanya saudara nyari pemimpin, walau kata kagak ada bakalan yang bisa kayak Nabi, benar kagak? Nyari pemimpin walaupun emang kagak ada yang bakalan kayak Nabi, paling kagak res-resannya ada. Orang mari Cipinang Sono ngerti nggak res-resan dulu? Hah? Res-resan tuh habis sisa ya. Karena kita nggak ada yang sempurna, tapi paling kagak ada res-resannya. Pilih tuh model pemimpin yang begitu. Ini jamaah udah mulai sujon nih Ustaz kalau udah ngomong begini. Gue tahu arahnya kemana tuh Ustaz ngomong. Situ lagi. Lah apa saya ngomong begitu? Lah wajar aja, betul nggak? Saya Ustadz, saya dai. Saya harus menyampaikan yang lempeng, yang lurus, yang baik buat umat. Betul apa benar? Sekarang nih semuanya yang ada di sini umat Islam apa kagak? Secara demokrasi diperbolehkan apa kagak? Saya menyampaikan, meluruskan, memberikan arahan kepada umat nyari pemimpin yang benar, betul? Walaupun nggak kayak Nabi kita akuin, akan tetapi lagi-lagi saya tekenin, paling kagak ada res-resannya. Assalamualaikum. Nabi Muhammad tuh orangnya santun, bener apa kagak? Betul apa kagak? Oh, kalau ngomong enak didengar. Orang kalau merhatiin Nabi ngomong simpatik sama beliau. Betul apa benar? Betul apa kagak? Sampai yang namanya kafir Quraisy jelek-jelekin orang di pintu yang namanya kota Mekah tuh dijagain tuh sama orang-orang kafir Quraisy dulu. Kalau ada orang datang terus diomongin, lu jangan ketemu sama Muhammad ya. Muhammad tuh orangnya begini begono begini. Muhammad itu begono begini begitu. Dijelekin nama dia. Kenapa? Karena takut kalau orang tersebut ketemu sama Muhammad nanti dia akan beriman kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bener apa betul? Bener, ketika ketemu sama Nabi kok nggak kayak yang diomongin sama dia. Koknya orang enak, kok ngotot. Biar kata dibully kagak pernah balas budi. Balas budi gua kata. Balas bully. Bener apa kagak? Ada pemimpin model kayak begitu sekarang yang jadi calon presiden ada. Ada yang begitu ada. Yang benar. Betul. Siapa orangnya siapa? Siapa orangnya siapa? Kagak dengar saya, siapa orangnya siapa? Lu yang ngomong bukan gua. Betul apa kagak? Atut lagi nyampe. Ada Habib. Cerdas apa kagak? Cerdas itu dilihat dari apa Ustadz? Kalau ngejawab soal sama pertanyaan kagak nyolot. Bener apa benar? Ini kagak rakyat nanya nyolot. Bener apa betul? Ada yang begitu? Kelihatan orang kalau cerdas kelihatan dari omongannya, betul nggak? Bisa menata daripada kata lalu kemudian menjelaskan dengan realita. Ada yang kayak begitu, ada pemimpin ada. Yang benar. Ada calon presiden yang begitu ada. Siapa orangnya itu? Siapa orangnya? Kagak dengar siapa orangnya? Lo yang ngomong bukan gua. Betul? Benar? Cari yang biar kata dia cerdas. Bukan, gua balik. Biar kata dia lemah lembut gitu loh. Tapi kalau ada hal-hal yang ngerugiin rakyat, ngerugiin umat, dia bakalan tegas membela kepentingan rakyat dan umat. Bener apa benar? Betul apa kagak? Biar gua kasih tahu melu pade, demi Allah, demi Allah gua demi Allah gua
Ya Allah ya, gue bukan kata bohong ya. DEDM ini demi gue. Ya besok kalau misalkan andai kata dia dijadiin mau Allah Ta'ala apa namanya presiden, amin. Andai kata dia dijadiin presiden, amin. Ada yang salah gue tetap kritik enak, bukan balas jasa balas budi gue, betul ya? Benar apa benar? Jadi nggak ngejilat gue mah apa adanya aja. Emang gue lihat oh kayaknya bener bagus, emang begitu kenyataannya. Apa yang gue sampein lu lihat apa kagak di TV kira-kira? Hah? Cakep kalau ngomong, akhlaknya ada, tapi giliran urusan yang namanya buat negeri, urusan keselamatan buat umat sama rakyat tegas. Lihat noh yang namanya reklamasi, betul kagak? Segede alehin gambreng tuh, kalau mau duit kira-kira dapat duit apa kagak dia? Lanjutin tuh, kalau misalkan mau lanjutin tanda tangan, kagak mau. Apa emang? Gara-gara dia perhatiin yang namanya rakyat. Betul apa benar? Betul apa benar? Bu, ini ngomong-ngomong dulu Cipinang Sodong banjir apa kagak sih? Banjir apa kagak? Betul. Sekarang kemarin-kemarin banjir gak? Yakin nih, jangan kata bohong ya. Banjir apa kagak kemarin ya? Banjir apa kagak? Jangan kata Rumelo yang 2 mobil. Jelah, sombong amat lu tak. Rumah gue di komplek Bilimun, gua tempat pejabat, saban tahun minimal kalau Jakarta banjir, rumah gue tuh jadi kolam renang cupang meleleh kali. Betul apa benar? Selama dia menjabat, gue bukan kata bohong, ada kagak banjir? Palingan ada sedikit, betul nggak? Nggak kayak kemarin-kemarin. Orang kata-katain pada saat bikin resapan, betul? Ternyata berhasil, bener apa kagak? Saya mau tanya, dirasain apa kagak sama warga? Dirasain kagak sama umat? Alhamdulillah. Tegas kalau buat kepentingan yang namanya umat saudara, tegas untuk kepentingan rakyat, betul apa benar? Ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuang, nenek, belakang. Ajaran Nabi Muhammad, ame siapa harus hormat, betul? Akhlak kita biar kata tetangga kita Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, nggak peduli. Kira-kira mesti kita hormatin apa enggak? Hormatin. Hak-haknya mesti dibela apa kagak? Biar kata dia kafir lagi, tapi kalau haknya itu saudara hadirin belaga. Kalau udah nggak usah minum lah, bentar aja. Belum kelar nih urusannya, lagi semangat ini. Hampir mana tadi lu sih gara-gara minum gue lupa. Orang kafir, ingat lagi gue orang kafir. Lu nawarin minum, buka depan muka gue gak ada minum. Lanjut dulu. Orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW dilindungin nggak? Berikut. Sampaikan. Dikala yang namanya orang-orang kafir Quraisy lagi ketakutan, mereka mengatakan Muhammad pasti balas dendam. Muhammad itu sahabat-sahabatnya pasti akan membalas apa yang kita lakukan kepada mereka. Di tengah-tengah kecemasan mereka, Nabi Muhammad menyampaikan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, man ada dinian faqad adani, wa man adani faqad adallah. Siapa orang yang menyakiti orang kafir zimmi yang udah nggak punya kekuatan, lemah di bawah kekuasaan Islam, siapa orang di antara kalian yang ganggu-ganggu menyakiti mereka, maka mereka sama saja telah menyakiti aku. Betul apa benar? Betul apa benar? Dan siapa orang yang telah menyakiti aku, sama saja telah menyakiti Allah Subhanahu. Assalamualaikum. Berarti Nabi ngormatin orang kafir nggak hak-haknya? Ngormatin nggak? Ada pemimpin yang ngormatin hak-haknya orang kafir, betul? Sampai bapak pendeta hormat sama dia, ada begitu, ada. Betul apa benar? Sampai dia ngaku gereja puluhan tahun katanya kagak dibangun-bangun, kagak dapat izin.
giliran ame gubernur yang kemarin, terus kemudian komunikasi ame rakyat yang ada di situ, akhirnya kami punya tempat ibadah. Assalamualaikum. Saya mau tanya, ada pemimpin begitu? Ada di Indonesia calon pemimpin begitu? Ada. Siapa nama orangnya? Siapa? Kurang keras, siapa nama orangnya? Siapa? Betul. Alhamdulillah. Jadi orang sini milih siapa? Orang sini milih siapa? Aku orang kompak, orang sini milih siapa? Oh gitu. Alhamdulillah. Boleh apa kagak? Orang sini, saya mau tanya, milih Anies apa bukan? Anies apa bukan? Bilqubul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dah itu aja dari saya. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat. Saya Abdurrahman Jalani atau Bang Ujai undur diri dari antum semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.